Sepasang kakak beradik asal Sumatera Selatan, Sumsel, menjadi pelaku pemerasan seksual atau sextortion dengan modus VCS atau bisa disebut dengan video call seks. Meski begitu, hanya adiknya yang baru ditangkap Subdit 4 Direktorat Reserse Siber, Ditresiber, Polda Metro Jaya, yakni seorang pria berinisial MD, 25. Sedangkan sang kakak berinisial I, 27, kini masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, atau buron. Pengungkapan dan penangkapan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima, LP B7812-2025 SPKT Polda Metro Jaya, tanggal 4 Februari 2025, dengan korban berinisial pria berinisial BP. Awalnya, pada 28 Januari 2025, korban BP membuka aplikasi sosial media Bigo dan mendapatkan pertemanan dengan salah satu akun bernama Variosa. Dari pertemanan itu, korban diarahkan untuk mengklik tautan link dating chat yang diketahui tautan link tersebut adalah link untuk beralih ke akun Telegram dengan nama akun Babi Variosa, Real. Korban tertarik lantaran melihat tampilan profil akun tersebut dengan gambar wanita cantik hingga akhirnya melakukan video call seks, VCS. Korban yang mengikuti arahan dari pelaku kemudian tidak sadar telah direkam pelaku saat melakukan VCS. Selanjutnya pelaku mengancam korban dengan akan menyebarkan rekaman VCS korban apabila tidak mentransfer sejumlah uang. Setelah mentransfer uang ke pelaku, korban tetap diancam dan diteror terus oleh pelaku dengan cara meminta sejumlah uang kepada korban. Korban yang gerah dengan pelaku lantas melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Penangkapan pelaku dilakukan pada Jumat, 25 April 2025, pukul 17 WIB di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lorong H. Umar RT 039 RW 008 Kelurahan 910 Ulu Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang. Dari tangan MD, barang bukti yang disita berupa 2 unit handphone yang digunakan pelaku untuk menghubungi korban dan juga digunakan untuk melakukan VCS. Kemudian barang bukti lainnya adalah 1 bundel bukti transfer dan 1 bundel tangkapan layar chat korban dengan pelaku. Kini, kepolisian tengah memburu I yang buron. Peran pelaku itu adalah melakukan chat melalui pesan WhatsApp ke nomor kantor tempat kerja korban yang telah diprofiling olehnya. Lalu menerima uang dari hasil melakukan pemerasan dan pengancaman ke beberapa korban. Dari hasil kejahatan ini, pelaku telah mendapatkan keuntungan senilai 100 juta rupiah dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Para tersangka dikenakan pasal 45 ayat 10. Jo pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lebih lanjut, Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Metro Jaya AKBP Reonal Simanjuntak meminta masyarakat selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku Kasubdit 4 menjelaskan press release pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Subdit 4 Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Pada hari ini kita telah mengamankan 1 orang tersangka dengan inisial MD. Perkara yang kita persangkakan adalah pemerasan dengan pemerasan yang dilakukan melalui media online yang sering kita kenal juga dengan nama sextortion atau tindak pidana pemerasan yang disertai oleh ancaman penyebaran konten eksplisit atau intim atau seksual. Terhadap kejahatan dengan modus operandi ini sangat sering terjadi, namun tidak banyak korban yang mau melaporkan tindak pidana tersebut karena sangat sensitif. Terdapat konten-konten intim atau pribadi yang dikirimkan oleh korban kepada pelaku. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE, yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku MD ini adalah berawal dengan membuka aplikasi media sosial yang bernama Bigo, kemudian mengupload konten-konten yang menarik. Jadi dia berpura-pura seolah-olah menjadi sosok seorang perempuan yang cantik, membuat aplikasi sehingga nanti akan ada korban yang tertarik untuk berkomunikasi dan melakukan pertemanan. Setelah korban tertarik dan intens berkomunikasi, maka akan diarahkan berkomunikasi secara intens lagi melalui chat Telegram. Nah, melalui chat Telegram inilah pelaku akan mencoba melakukan video call
handphone tersebut diarahkan ke video yang diputar dengan handphone lain, yang video tersebut memutar sosok seorang perempuan yang melakukan video yang bersifat vulgar dan mengajak korbannya juga untuk melakukan video call yang sifatnya pribadi atau intim, sehingga menunjukkan organ-organ intim daripada si korban. Setelah video tersebut direkam oleh pelaku, maka pelaku akan secara intens mengirim video tersebut dan meminta sejumlah uang. Jika korban tidak menuruti apa yang diminta oleh pelaku, maka pelaku akan mengancam menyebarkan video tersebut kepada keluarga ataupun ke rekan-rekan terdekat korban. Jadi memang sebelumnya pelaku juga sudah melakukan profiling terhadap korban yang akan dia lakukan pemerasan. Terhadap laporan yang kami tangani ini, kerugian yang dialami korban kurang lebih senilai 2.500.000. Korban pelaku diamankan setelah kita melakukan penyelidikan. Pelaku diidentifikasi ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya tim Direktorat Cyber Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara MD di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku MD juga melakukan kejahatan tersebut bersama dengan saudara kandungnya, kakak laki-lakinya yang berusia 27 tahun. Sementara masih kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut, karena pada saat ditangkap DPO ini tidak berada di tempat. Dari pelaku kita amankan satu buah handphone, dua unit handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menghubungi korban dan juga digunakan untuk melakukan video call oleh pelaku kepada korban. Kemudian beberapa rekening perbankan yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan, dan juga akun-akun media sosial yang digunakan oleh pelaku, serta beberapa video vulgar yang digunakan oleh pelaku untuk mencari korban-korban. Selanjutnya peran daripada, saya tambahkan terakhir, peran daripada saudara MD yang kita amankan ini adalah yang pertama membuat akun media sosial Bigo yang bernama F yang digunakan untuk pertemanan kepada para korban, dan juga digunakan untuk melakukan video live streaming dengan tujuan untuk mencari calon-calon korban yang akan diajak video call. Kemudian juga download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.